Dan sepertinya Wolves akan menjadi mangsa monster Erling Haaland di laga ini. Ini ada harapan bagi Arsenal untuk kembali setidaknya 4 besar ya. Kalau juara mungkin susah. Tapi halo, selamat siang teman-teman. Hari ini Sabtu kembali. Saya Devri Saipullah menghadirkan sebuah ulasan review Liga Inggris pekan ke-7. Harusnya pekan ke-7 ini digelar pekan lalu ya, tapi tertunda karena ada Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Karena itu Liga Inggris meloncat ke pekan ke-8 dan laga-laga pekan ke-7 lalu akan ditunda entah mungkin dijadwal ulang ya oleh operator Liga Inggris. Bahkan pekan ini pun sebenarnya beberapa laga terganggu karena adanya pemakaman Ratu Elizabeth II ya di London. Meski begitu, masih ada beberapa laga menarik yang pantas disaksikan. Salah satunya yaitu Wolverhampton Wanderers melawan Manchester City. Wolves versus Manchester City. Ini duel papan bawah melawan papan atas. Manchester City berpeluang untuk meraih posisi 2 saat melawan Wolves ini. Itu kalau bisa dilakukan kalau Manchester City menang. Dan peluang untuk menang tentu sangat besar. Performa Manchester City tak perlu diragukan lagi. Kualitas pemain Manchester City jauh di atas Wolves. Dan satu hal yang pasti, Manchester City punya Erling Haaland. Mesin gol asal Norwegia ini nggak pernah berhenti mencetak gol, teman-teman. Dan sepertinya Wolves akan menjadi mangsa monster Erling Haaland di laga ini. Bagaimana tidak? Dalam 13 pertandingan yang sudah dia lakoni, dia sudah mencetak dalam 9 pertandingan, dia sudah mencetak 13 gol. Itu artinya rasio gol dia lebih dari 1 per pertandingan ya. Rata-rata gol dia. Pep Guardiola pun mengaku senang dengan kehadiran Erling Haaland. Ini menambah lengkap skuad Manchester City musim ini karena setelah musim lalu hanya mengandalkan gelandang dan winger untuk cetak gol, kini mereka punya mesin gol. Inilah yang dicari Guardiola sejak lama ya, setelah Edin Dzeko hengkang, Sergio Aguero hengkang. Guardiola butuh seorang mesin gol. Dan dia mengatakan Erling Haaland sudah menjadi paket lengkap. Dia ingin Haaland tetap menjaga performanya, apalagi usianya masih muda. Sejak didatangkan dari Borussia Dortmund dengan transfer sekitar 67 juta euro ya. Dan harga ini merupakan harga klausul di kontraknya karena dia sempat bertahan semusim ya di musim 2021-2022 dan harganya menurun kalau tidak dilepas musim itu dan Dortmund memilih mempertahankan dia ya. Kalau lihat penampilan Haaland ya memang pantas Dortmund juga keberatan untuk melepas dia. Terbukti di Liga Champions tengah pekan kemarin Haaland pun mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Faktor Haaland ini dipastikan
menjadi salah satu nilai plus bagi Guardiola untuk memenangkan melawan Wolves. Dalam head-to-head juga, Manchester City selalu menang melawan Wolves. Meskipun Guardiola nggak ogah jumawa ya, karena dia berpikir Wolves ini sedang mencoba untuk mencari permainannya. Dia mengatakan kalau posisi Wolves di papan bawah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena Wolves juga menyulitkan Manchester City musim lalu, meski menang 5-1 ya. Selain Erling Haaland, tentu performa Manchester City juga baik di seluruh lini. Mereka punya fullback yang bagus, mereka punya back yang bagus, dan peluang untuk memimpin klasemen harus didapatkan di pertandingan ini. Kalau menang, Manchester City akan naik ke posisi 1 dengan posisi 17. Dengan nilai 17. Namun tentu City bisa memimpin klasemen kalau Arsenal gagal menang. Ya, Manchester City juga tentu tidak bisa memuncaki klasemen Liga Inggris kalau Arsenal menang juga lawan Brentford. Di pekan ke-7 ini Arsenal akan menghadapi Brentford. Klub asal London ini dipastikan harus meraih 3 poin. Apalagi setelah mereka mulai kekecewaan ya di laga terakhir melawan Manchester United. Siapa yang sangka Arsenal kalah 1-3 dari MU. Maka itu Mikel Arteta sepertinya akan memaksimalkan betul duel ini. Dan dia tidak memiliki kendala berarti ya di pertandingan ini karena pasukannya cukup lengkap ya dengan Gabriel Jesus di lini depan, lalu lini belakang pun tidak ada masalah berarti. Tren juga lagi bagus. Arsenal belum lama menang 2-1 atas FC Zurich. Permainan Arsenal juga pantas dikomentari musim ini karena mereka menyita perhatian usai menang 5 laga beruntun ya di Liga Inggris. Kemenangan ini seakan membukakan mata para rival bahwa Arsenal siap menyodok di papan atas Liga Inggris. Setelah bermusim-musim, setidaknya 4-5 musim ini Arsenal terseok-seok selalu. Terseok-seok setelah Arsene Wenger hengkang. Ini ada harapan bagi Arsenal untuk kembali setidaknya 4 besar ya. Kalau juara mungkin susah. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bagi Arsenal untuk juara. Apalagi saat ini rival terdekat Liverpool dan Chelsea masih belum menemukan penampilan terbaik mereka di Liga Inggris. Liverpool seperti diketahui masih berada di peringkat 8 klasemen Liga Inggris. Sedangkan Chelsea berada di posisi 7. Dua klub ini punya atau tidak kurang pemain baru, malah tambah kuat sebenarnya. Meskipun beberapa pemain pilar hengkang ya, Liverpool dan Chelsea. Liverpool sudah diperkuat Sadio Mane, Chelsea ada Antonio Rudiger dan Timo Werner yang hengkang musim ini. Kondisi seperti inilah yang membuat persaingan papan atas terbuka bagi Arsenal. Berbeda dengan musim sebelumnya, Liverpool selalu gaspol dengan Manchester City sejak awal musim. Sedangkan musim ini Liverpool baru meraih 2 kemenangan, 3 kali imbang dan 1 kali kalah. 3 kali imbang itu diraih bahkan lawan klub yang harusnya bisa menang ya, seperti Fulham dan Crystal Palace. Sedangkan 2 kemenangan
Liverpool diraih saat menghadapi Bournemouth dan Newcastle United. Ini sebenarnya start buruk buat Liverpool, tapi buat Arsenal yang akan menghadapi Brentford malam ini berkah, karena itu artinya persaingan di Liga Inggris akan semakin seru. Dan pantas juga diperhatikan kalau pekan ini bakal menjadi duel yang terakhir ya sebelum jeda internasional. Arsenal mendapatkan jatah bermain, sedangkan harusnya Liverpool menghadapi Chelsea, cuman ditunda karena pemakaman Ratu Elizabeth II. Maka itu saya pikir walaupun Brentford tim papan tengah, Arsenal bisa memenangkan pertandingan nanti, mungkin dengan skor 1-0 atau 2-0. Maka itu kalau tidak terjadi kejutan berarti, maka Arsenal bisa mempertahankan puncak klasemen. Tapi Manchester City akan menggunakan monsternya untuk menerkam Wolves ya, serigala di Liga Inggris pekan ini. Demikian teman-teman, sekilas ulasan preview Liga Inggris pekan ini. Kondisinya bagaimana? Selain Wolves versus Manchester City, ada Brentford lawan Arsenal, lalu ada Everton versus West Ham, ada Tottenham versus Leicester City, dan Newcastle lawan Bournemouth. Sedangkan beberapa laga ditunda. Demikian dan salam olahraga.